Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Hanif. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan proyek akhir ataupun proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman berbasis mobile kelas A tahun ajaran genap 2025-2026 yang berjudul Sehat Yuk. Nah, untuk latar belakangnya, ada satu use case yang mana ada suatu klinik digital yang pertama Sehat Yuk, yang mana klinik ini memerlukan sebuah aplikasi mobile untuk memonitor kesehatan mandiri. Nah, untuk parameternya ataupun pengukuran yang dilakukan untuk ngecek kesehatan mandiri itu ada dua, yaitu BMI dan PMR. Nah, untuk solusinya, karena mereka butuh suatu aplikasi mobile, untuk itu saya merancang sebuah aplikasi Android yang single activity, jadi dia lebih simple, yang berbasis dengan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, untuk spesifikasi aplikasinya, untuk input jadi user itu hanya menginputkan 4 data saja. Yang pertama, nama, ya, nama pasiennya, lalu berat badan dia dalam kilogram, lalu juga tinggi badan dia dalam sentimeter dan umurnya. Jadi user ini hanya menginputkan 4 data ini saja, ya, nama, berat badan, tinggi badan sama umur, 4 saja. Nah, untuk tombolnya sebenarnya ada 3 tombol, tapi untuk fitur utamanya ada dua, seperti yang tadi ini, parameter BMI dan MMR. Untuk tombolnya ada tombol hitung BMI dan hitung BMR. Satu lagi nanti sebenarnya ada tombol reset untuk menghapus datanya, gitu. Dan outputnya berupa hasil kalkulasi dan kategori. Ya, outputnya hasil kalkulasi dari hitung BMI dan BMR itu tadi, dan kategori, ya, kategori ini menyesuaikan dengan kapasitas ataupun value output dari hitung BMI-nya. Jadi ada misal kalau BMI-nya itu rendah, kategorinya itu kurus gitu. Kalau normal, kategorinya normal. Atau kalau berlebih dari yang seharusnya, kategorinya itu kelebihan berat badan gitu. Itu untuk ada 3 kategori. Nah, kenapa kita dalam program ini kan untuk setiap kalkulasi ataupun setiap bagian-bagian tugas dalam programnya, itu kan kita bisa-bisa menggunakan function. Nah, kenapa kita harus menggunakan function? Nah, yang pertama, kode itu menjadi lebih modular dan rapi. Ya. Jadi kita tidak menumpuk semua logika dalam satu function yang sama. Misal function main kalau dalam bahasa C. Jadi kita pisah-pisah dia. Jadi bagian-bagian kecil sehingga kodenya itu lebih modular dan rapi. Kalau misal ada satu kesalahan di satu function, itu bisa kita perbaiki di situ saja. Jadi tidak akan mengganggu kode yang lain. Yang kedua juga bisa menghindari duplikasi logika di on-create. Lalu yang ketiga mudah dirawat seperti penjelasan saya sebelumnya. Karena satu, dia itu tidak akan mengganggu bagian kode yang lain gitu. Dan berdasarkan instruksi dari UAS juga, wajib minimal ada 3 function terpisah. Nah, di sini untuk function pertama, untuk validasi inputnya, di sini seperti biasa yang kita buat ada variabel nama, berat, tinggi, umur, dan ini adalah 4 data yang harus dimasukkan oleh si usernya itu. Di sini ada kategori, bukan kategori sih, kondisi yang berkondisian if untuk mengecek apakah nama itu kosong atau berat badan yang dimasukkan kosong ataupun tinggi ataupun umur itu dimasukkan kosong. Jika ada salah satunya yang kosong, maka akan muncul peringatan ataupun pop-up toast ini, harap isi semua kolom terlebih dahulu. Ya, dan akan di-return false. Jadi perhitungannya itu tidak akan dilakukan sebelum semua data yang dimasukkan itu memang sudah benar-benar dimasukkan. Selama datanya kosong, akan muncul pesan ini dan tidak akan dikalkulasikan. Karena ada satu variabel ataupun ada satu data yang tidak bisa dimasukkan dan tidak bisa dihitung oleh sistemnya menggunakan rumus BMI ataupun BMR nanti. Ini. Dan juga untuk mencegah app force close. Di sini ada function kedua untuk hitung BMI. Ya, di sini ada height in meter. Untuk tinggi badan tadi kan kita masukkan ke dalam, kita inputkan dalam sentimeter. Nah, kalau di sini dalam programnya itu kita buat satu variabel height in meter, yang dalam artian tinggi dalam satuan meter. Maka karena kita masukkan tadi height-nya dalam sentimeter, kalau kita konversi dia ke meter, tinggal dibagi 100 saja gitu. Nah, di sini kita ada variabel lagi, variabel BMI-nya, yang mana rumus BMI itu sendiri ini berat, ya.
berat per eh, tinggi tinggi dalam meter kuadrat, ya, tinggi dalam meter kuadrat. Lalu di sini akan diformat ke dalam string dari hasil ini tadi. Di sini titik 2F. Jadi hanya dua angka di belakang koma saja yang diambil. Nah, di sini untuk kategorinya mirip seperti if. Jika hasil BMI yang dikalkulasikan kurang dari 18,5, maka kondisinya itu ataupun kategorinya itu adalah kurus. Kalau hasil BMI-nya di bawah 25, maka di sini normal. Selain itu, maka kelebihan berat badan di atas 25,0 dan akan mereturn hasil BMI-nya berdasarkan format dan kategori yang sudah dikerjakan oleh programnya. Di sini untuk function ketiga, untuk hitung BMR, di sini cuma ada satu baris saja. Di sini menggunakan rumus Mifflin-Sanger. Di sini rumusnya 10 kali berat, ya, 10 kali weight tambah 6,25 kali height ataupun tinggi dikurang 5 kali age ataupun umur plus 5 dan akan mereturn nilai double di sini. Ya, nilai double kalori per hari yang dibutuhkan. Untuk arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Ada function onCreate cuman untuk inisialisasi dan listener saja. Lalu ada validasi input untuk validasi form yang tadi di awal. Lalu ini ada dua function utamanya untuk menghitung BMI dan BMR dan untuk ada juga function untuk helper sebenarnya, helper function untuk tampilkan hasil untuk update UI-nya dan ada reset form ataupun function yang dilakukan untuk membersihkan formnya. Nah, di sini ada demo aplikasinya. Mungkin kalau gambaran singkatnya seperti ini, nah, ada videonya seperti ini videonya. Nah, oke, baik. Jadi di sini saya akan mencoba untuk demo mobile app-nya. Jadi untuk user itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia itu harus menginputkan data dirinya. Ada 4 data yang harus dia inputkan, yaitu nama lengkap, berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter, yang nantinya dalam sistem akan diubah ke meter, akan dikonversi ke meter dibagi 100, dan ada umur. Nah, untuk nama lengkap, ketika kita tekan fieldnya untuk input nama lengkapnya, itu otomatis tampilannya seperti ini, ya. Bisa kita inputkan string dan angka. Muhammad, coba kita isi dengan nama saya sendiri, Muhammad Sidki Hanif. Nah, lalu kita tekan tombol berikutnya untuk kita lanjut isi berat badan dalam 1 kilogram. Nah, otomatis ketika kita masuk ke berat badan, itu inputannya hanya numerik. Jadi ini sebagai suatu validasi input juga. Jadi si user tidak bisa input string. Dia hanya bisa input numerik saja, integer ataupun nanti input ataupun double pakai titik nanti. Misal di sini kita ikutin contoh aja, misalnya 65, ini 170 misalnya. Nanti digitnya akan dikonversi ke meter. Misal umurnya 20, selesai. Coba kita hitung BMI-nya. Di sini normal. Kalau kita hitung BMR, ini dikasih tahu kebutuhan kalori perharinya itu berapa. Di sini kalau BMI tadi di sini normal. Jadi untuk BMI itu ada tiga kategori. Ini kategori pertama normal. Coba kalau misalnya berat badannya itu kita ganti jadi 35. Yang 60 tadi kan ataupun 65 tadi itu kan bilangan bulat ya. Coba kita ganti sekarang itu menjadi bilangan float ataupun double ataupun bilangan berkoma lah. Misal kita ganti dengan 39,6. Di sini kita pakai titik. Nah, di sini kategorinya itu kurus. Ini kategori kedua yaitu kurus. Kita pakai bilangan berkoma. Coba kalau misal kita ganti jadi 90. Di sini kelebihan berat badan. Ya, kategori ketiga yaitu kelebihan berat badan. Kalau misalnya tadi 65 itu normal, bisa ini bilangan bulat. Kalau kita input 65,5 juga bisa. Kalau misalnya kita input 65 tadi, hasilnya seperti ini. Kalau kita input 65.0 ataupun 65,0, maka hasilnya sama karena 65 dan 65,0 itu hasil sama gitu. Oke, hitung BMI bisa. Dalam
bilangan bulat maupun bilangan berkoma, kita hitung BMR juga bisa. Lalu kalau misal kita mau reset, tinggal tekan tombol reset aja gitu. Nah, kalau misalnya kita input lagi Muhammad Sidkihannya, di sini kita masukkan 65, di sini tidak kita inputkan, misal di sini 20. Ketika kita mau hitung BMI, nah muncul peringatan kita harus isi semua kolomnya karena kita nggak bisa melakukan kalkulasinya untuk hitung BMI dan BMR kalau ada satu variabel ataupun satu data yang tidak lengkap seperti itu. Jadi rumusnya itu nggak bisa kita pakai karena ada yang kosong. Untuk hitung BMR juga nggak bisa karena harus kita isi dulu semua datanya. Gini, coba ini udah lengkap baru bisa. Kalau kosong tadi nggak bisa. Kalau mau hapus semua tinggal reset aja. Nah, kira-kira untuk demonya kurang lebih gitulah. Nah, untuk kesimpulannya, alhamdulillah app ini berhasil untuk menghitung BMI dan BMR menggunakan dua function ataupun lebih dari dua function yang berpisah, tidak dalam satu function yang sama. Di sini tiga function yang wajib sudah kita penuhi, sehingga kodenya modular, tidak menumpuk di onCreate karena berbagai fungsi itu terpisah, tidak dalam satu kesatuan, melainkan dipecah menjadi beberapa kesatuan yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing dan juga ada validasi input untuk mencegah crash. Nah, mungkin sekian untuk presentasi ataupun demo dari saya. Nah, untuk projectnya di sini saya menggunakan GitHub. Nah, mungkin bisa dicek reponya. Mungkin sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.